Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami pengen sedikit menguak tentang pupuk anorganik, yaitu yang urea, agar juga bisa dimengerti apa manfaat dan ketepatan waktunya untuk mengaplikasikan urea, dan urea itu kandungannya apa, seperti apa, nanti agar para petani tani juga bisa tepat cara penggunaannya. Inilah yang namanya urea, bentuk dan wujudnya seperti ini. Ini barang yang subsidi untuk urea saat sekarang. Maka dari itu marilah kita sama-sama mengupas tentang urea ini. Nah, untuk sementara kita membahas unsur N. Apa itu unsur nitrogen, terutama yang dikandung oleh urea. Kalau tidak salah itu 56%. Jadi kegunaan unsur N itu yang jelas paling utama itu membuat tanaman subur. Membuat tanaman subur, satu. Terus kedua, merangsang anakan atau cabang. Terus yang ketiga itu membuat protein dari hasil produksi tanaman pertanian. Jadi kalau penggunaan urea yang terlalu tinggi dalam padi, subur memang subur, tapi satu, ya mungkin unsur urea terlalu banyak juga tidak bagus. Unsur apapun yang terlalu banyak atau berlebihan itu jelas kurang tepat. Nah, seperti saya tadi katakan, pemupukan padi yang tepat, terutama penggunaan unsur N yang jelas untuk merangsang pertumbuhan biar kelihatan subur, anakan terutama yang padi. Terus untuk tanaman yang lain yang dimanfaatkan untuk daunnya atau sayuran, ini jelas unsur N tinggi karena biar subur, biar daunnya lebar, macam-macam. Tapi untuk tanaman padi sendiri kelemahannya gini, semakin subur di padi oke, anakan banyak, padi mungkin kelihatan apa ya, gemuk atau subur. Tapi begitu nanti pembuahan itu di pangkal itu tidak bakalan berisi, terutama di musim penghujan. Tingkat perubahan tinggi, pengisian bulir tidak terlalu sempurna, itu yang jelas. Nah, kalau untuk tanaman kacang pun sayuran sama, kalau terlalu subur daun biasanya kurang buah. Saya menanam misalnya ini rumput untuk makan ternak, karena diambil daunnya berarti kita manfaatkan kesuburan. Tapi kalau untuk diambil buah, misalnya buah mangga, kalau terlalu subur buahnya besar tapi tidak manis.
Semangka misalnya sama saja, terlalu besar juga tidak manis karena mengandung unsur N yang tinggi. Di padi sendiri tingkat kerebahan ya, tingkat kerusakan diserang oleh jamur, terutama kalau di sini namanya hama kresek yang daunnya kering. Kalau masih vegetatif oke, masih ada tunas baru. Saya bolak-balik ngomong menyampaikan kunci padi itu daun bendera. Kalau di daun benderanya sudah mati garing, itu tidak bakalan padi itu masak atau bisa penyerbukan sesuai dengan yang kita harapkan sampai pangkal itu berisi. Itu tidak bakalan. Itu kalau musim penghujan itu antara 10 sampai 25 gabah per tongkol itu kosong, tidak ada isinya. Kalau musim begini boleh dicek, tetap masih tidak bisa full dengan keadaan yang misalnya pemumpukan pas. Makanya ada istilah pemumpukan berimbang dari 3 unsur yang pokok, yang makro itu berimbang, unsur N, E, dan K. Yang lainnya itu sebagai penunjang. Kebanyakan unsur besi ya juga tidak bagus, kebanyakan unsur boron juga biasanya kayak sini asem-asemen, jadi tanaman itu bergegek merah tapi tidak tumbuh. Itu biasanya dari 2 unsur, bakteri bisa, virus bisa, atau yang dari kondisi tanah dan ditunjang tingkat pemupukan yang tinggi menjadi asam. Kalau di manusia menjadikan asam urat, tapi kalau di padi itu tidak tumbuh dengan sempurna. Unsur N. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pupuk anorganik urea. Itu manfaat dan kegunaannya atau kelebihan dan kekurangan yang saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga bagi kadang tani yang di luaran sana, bisa sebagai referensi atau bahan acuan untuk menggarap padang sawahnya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.